akan melaksanakan konseling dengan kita di sini punya tema ya, tema kepercayaan diri. Jadi sebelum kita mulai konseling kita coba dulu doa dalam hati mulai. Selesai. Sebelum melaksanakan konseling di sini ada yang udah saling kenal belum? Belum. Oke, jadi kita akan mulai sesi perkenalan dulu. Dimulai dari saya cukup menyebutkan nama dan semester. Jadi saya sahabat Indonesia sebagai konselor di sini. Mungkin banyak. Saya Tantan Luangma dari semester 5. Saya Muhammad Rifki Al-Farisi. Saya berasal dari Cirebon. Semester berapa? Saya semester 5. Semester 5. Nama saya Alvin Gabriel, semester 5. Saya Buya Bersisa. Saya sekarang di semester 5. Sudah kenal semuanya. Sebelum mulai sesi konseling, saya akan menyebutkan tujuan konseling di sini adalah untuk membantu peserta, membantu teman-teman mengembangkan kepercayaan diri dalam berbagai aspek, contohnya akademik, ekonomi, dan sosial. Jadi sekarang bisa dimulai untuk menyebutkan masalah teman-teman, mulai dari Mas Angga. Untuk masalah percaya diri ya, saya itu pernah ikutin lomba-lomba gitu. Dalam satu lomba itu kan diperlukan kayak apa namanya kepercayaan diri. Saya waktu itu pertama kali lomba saya cuma 40. Untuk lombanya saya kan lomba panjat tebing. Itu nggak tahu tiba-tiba saya biasanya yang latihan udah sampai atas itu udah mudah banget. Pas di sana cuma berapa meter saya udah jatuh. Karena dengan ramai orang. Iya, ramai orang dengan teriakan-teriakan, ayo semangat, malah tambah ada posisi gitu kan kayak, aduh, kenapa ya? Berarti latihan selama itu nggak menjamin. Menjamin waktu belum panggung itu malah sia-sia kayak latihan kita. Ada aslinya di misalnya kita di latihan kita udah bagus banget format. Ketika kita dihadapi dengan ruang panggung itu malah turun gitu. Jadi mentalnya down. Untuk permasalahan saya sendiri, saya kurang percaya diri ketika sedang presentasi di depan banyak orang. Nah, untuk kurang percaya dirinya, saya gemeter, terus penyampaian dalam materi tersebut juga kurang efektif ya. Berarti saat presentasi di kelas menyampaikan hal itu. Oke, lanjut Mas Rifki. Mungkin saya permasalahan yang saya alami mungkin sama ya Mas Nawaudin. Jadi nervous gitu ya ketika ada tapi saya kan orangnya kebiasaannya itu mudah berkeringat gitu. Nah, ketika contohnya kelas misalkan saya lagi berada di depan lagi ceramah atau apa itu, nah di situ saya sudah menyiapkan materi, sudah menguasai materi, akan tapi yang bikin saya nervous itu ketika saya sudah mengeluarkan keringat. Jadi di situ yang saya bikin down gitu. Walaupun ruangannya dingin, tetap berkeringat. Ya, Karena nervousnya itu ya. Berarti sama presentasi di kelas, saat presentasi. Lanjut Bang. Kalau saya itu biasanya kan dia pernah nih entah ngomong gimana, yang penting melibatkan lebih dari 2 orang atau kayak misal lagi ngomong adu pendapat jadi tiba-tiba ngomongnya berlibat terus juga tiba-tiba kayak gemeter atau jadinya kayak orang salah tinggal gitu. Terus kadang juga apa namanya kalau lagi ngomong udah benar kita mau ngomong ini di otak udah mikirin mau yang diomongin ini tapi yang keluar bukan itu gitu, jadi kayak tiba-tiba jadi gimana gitu. Kita sudah mendengar masalah teman-teman. Berarti lebih
Jadi kayak kalian kalau di depan orang-orang, di depan orang ramai. Jadi di sini saya bisa memberikan dari pendekatan belajar ya teman-teman. Mungkin untuk seperti tadi Mas Alvin atau Mas Luki yang di kelas saat menyampaikan materi, mungkin bisa di saran dari saya. Nanti kita akan bergantian ya memberikan saran. Dari di sini tuh pastikan ada rencana cadangan. Jadi kalian harus benar-benar menguasai presentasi yang materi yang akan dipresentasikan. Jadi saat nervous itu kalian harus cepat memikirkan apa yang harus diucapkan, karena saat di depan terdiam kan orang-orang malah makin melihat kita kan kayak ini ngomong apa gitu. Nah itu mungkin bisa kayak mempersiapkan materi cadangan gitu. Selanjutnya untuk kan kalian sama nih masalahnya, mungkin bisa saling memberi solusi dari Mas Luki sendiri dan Mas Alvin. Mungkin tadi yang untuk masalahnya Mas Alvin ya. Mungkin kalau untuk Mas Alvin mungkin lebih menyiapkan materi bagaimana keluar kepala agar kalau misalkan kita berada di depan terus kita ingin menyampaikan sebuah materi itu tinggal langsung mengungkapkan aja kalau misalkan materinya sudah di luar kepala. Mungkin itu lebih menguasai materi saja. Mas Alvin bisa ke Mas Luki dan ke dirinya sendiri. Oke, mungkin untuk Mas Luki tadi sudah agak lumayan buat saya buat diri saya sendiri. Nah untuk buat Mas Luki biar gak keringetan atau apa, bisa disiapin kayak tisu atau apa buat presentasi ke depan. Jadi langsung kalau misalkan ini ya terus harus dipersiapkan dulu sebelum presentasi dimulai. Itu kayak harus lebih tenang aja, lebih tenang, terus ngobrol di cermin dulu sebelum presentasi disiapkan di posnya. Saya tambahin ya, mungkin maksud Mas Alvin juga benar ya, yang di situ benar, soalnya pas kita keringetan itu mungkin malah nggak pede, makin nggak pede gara-gara keringetan. Penting banget poinnya. Selanjutnya untuk Mbak Fatma yang berlibat, mungkin ada sangkut pautnya juga sama, tapi kalau kalian lebih ke ini ya, ke blank gitu nggak sih? Kalau di depan orang-orang tuh blank, diam gitu. Kan kalau Mbak Fatma nih masih ada kan usaha untuk berbicara, cuman agak berlibat. Nah itu mungkin juga sama, nggak jauh beda, harus mempersiapkan cadangan gitu. Jadi kalau nggak ingat ini, aku harus ingat apa gitu, supaya ya itu, karena kalau kita terdiam jadinya orang-orang malah makin itu kan, malah makin ngelihat kita jadi lama gimana gitu. Mungkin ada gimana untuk Mbak sendiri? Menurut aku sendiri kayaknya ke teman ya pelan-pelan, jadi izin dari kita sendiri atau dari aku sendiri itu nggak terburu-buru dan nggak jadi ribet. Jadi kalau kita tenang, pikiran juga akan jalan gitu, kayak pelan, terus akan sesuai sama yang ekspektasi kita yang inginkan. Kalau menurut saya sendiri seperti itu, meskipun saya sendiri juga susah untuk berbuat kayak gitu. Mungkin juga bisa ditambah dengan yang tadi Mas Alvin bilang dengan perhatian beban cermin. Karena saat kita beban cermin itu kita lihat diri kita sendiri, aduh aku belibet gimana ya gitu kan. Kalau kita belibet, orang-orang juga nggak ngerti kan apa yang kita bilang. Selanjutnya ini Mas Angga, kalau Mas Angga itu nggak mungkin ya manjat beban cermin, harus lebih sering banyak pengalaman untuk ikut lomba. Kemarin itu pertama kali. Iya, itu first time saya ikut lomba, jadinya agak lomba-lomba yang kerasa dan berdampak tadi. Mungkin ya, harus sering Perbanyak pengalaman dengan ikut lomba bukan selalu juga, apa ada event ikut. Kemarin itu pertama kali. Iya, itu first time.
malu juga apa ada event ikut gitu, karena itu perlu banget, karena kasihan kan udah latihan tiap hari seminggu berapa kali malah kalah kan, kasihan gitu. Gimana dari Mas Rizky untuk masalahnya? Mungkin itu ya dari lingkungannya saya harus lebih sering ikut kayak lomba, jadi ketika dihadapkan dengan supporter yang banyak yang buat kita fokus, jadi ya luar biasa gitu. Bisa kita improvisasi lagi. Selanjutnya kita sudah hampir untuk tahap pengakhiran, jadi di sini saya mau kayak kita masing-masing kalian merangkum semuanya. Misalkan dari tadi saya mintanya Mas Rizky cuma sama sendiri doang gitu, jadi ini untuk semua masing-masing kali. Dimulai dari mana ya? Kalau gambrengan gimana? Apa? Jadi Sama. Iya toh. Oke, rangkuman yang saya dapatkan itu tentang masalah kepercayaan diri ini banyak ya. Dari Mas Angga itu tentang demam panggung kan, dengan demam panggung yang dia nervous atau dia grogi ketika banyak supporter atau ketika dia banyak yang nonton atau yang dukung. Nah, tadi yang kita diskusikan itu cara menghadapinya itu bisa dengan memperbanyak pengalaman, memperbanyak tanding gitu kan. Nah, mungkin ya itu cukup bagus mungkin buat depannya, progres ke depannya, agar kita ketika akan tanding lagi itu sudah menyiapkan atau sudah biasa gitu. Oh, kemarin saya juga sudah bisa main, saya juga kemarin udah banyak jam-jamnya gitu kan. Nah, mungkin itu yang tadi yang buat Mas Angga. Terus tadi untuk Mas Alauddin tentang grogi atau nervous ketika mempresentasikan di depan. Nah, yang tadi yang kita dapatkan setelah diskusi ini atau konseling kelompok ini, kita menyarankan kepada Mas Alauddin itu untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Nah, terus untuk saya sendiri mungkin sama mirip kayak Mas Alauddin, harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan juga harus menyiapkan apa yang akan kita omongkan ketika kita sedang nervous gitu kan. Nah, terus tadi masukan dari Mas Alauddin harus menyiapkan isu untuk kalau misalkan sedang mengalami berkeringat. Terus untuk Mbak Fatma tadi mungkin masalahnya ketika ngomong gitu kan. Nah, tadi yang disarankan itu harus terbiasa ngomong dulu di kaca sebelum kita ini, terus harus menyiapkan juga tadi yang sama juga dari Mas Alauddin dan mirip saya kan, harus menyiapkan apa yang kita harus omongkan ketika berinteraksi dengan orang. Nah, tujuan kita apa ngomong, dan kita harus pinter berkomunikasi, makanya ilmu komunikasi itu penting gitu. Oke, gitu. Terima kasih banyak Mas Rizky. Selanjutnya bisa sampai mungkin kayak kita presentasi tuh paling sebulan sekali, itu pun satu semester sekali ya. Mungkin kayak kita emang kurang presentasinya, jadi kita harus nyari di luar itu. Kayak gak apa-apa latihan aja depan cermin, walaupun itu kita nggak mau presentasi. Kayak saya juga kan, walaupun ini misalnya lomba 1 tahun sekali, ya nggak apa-apa ikut event-event yang kecil buat melatih ini aja, buat gak nervous dan membangun tadi. Jadi kebiasaan itu emang sangat penting ya, untuk membiasakan diri terhadap apa yang tadi yang kita nggak biasa, jadi tiba-tiba jadi nggak bagus gitu. Jadi harus membiasakan diri aja. Kalau menurut saya langsung aja ya, kesimpulannya mungkin kayak kita presentasi tuh paling sebulan sekali, itu pun 1 semester sekali ya. Mungkin kayak kita emang kurang presentasinya, jadi kita harus nyari di luar itu. Kayak gak apa-apa latihan aja di depan cermin, walaupun itu kita nggak mau presentasi. Kayak saya juga kan, walaupun ini misalnya lomba 1 tahun sekali, ya nggak apa-apa itu event-event yang kecil buat latih ini aja, buat gak nervous dan membangun tadi. Jadi kebiasaan itu emang sangat penting ya, untuk membiasakan diri terhadap apa yang tadi yang kita nggak biasa, jadi tiba-tiba jadi nggak bagus gitu.
dia harus membiasakan diri. Oke, terima kasih banyak Mas Eka. Selanjutnya Mas Alvin, Untuk kesimpulan dari evaluasi konseling kelompok ini dari semuanya ini tuh kayak kita tuh dapat pelajaran penting lah dari kekurangan kita diri sendiri. Nah, kita juga dapat motivasi dari teman-teman semuanya kan, kayak disiapin lah untuk melakukan segala sesuatu itu disiapin matang-matang. Nah, kesimpulannya tuh kita dapat pelajaran penting ini untuk baik ke depannya lah. terima kasih banyak. Menurut saya dari kayak kesimpulan yang bisa saya ambil dari semuanya itu kan tentang kepercayaan diri. Jadi kayak perbanyak jam terbang. Kalau kita kayak kata Miss Angga, kebiasaan. Kalau kita sering berlatih, kita sering melakukan sebuah kebiasaan itu, kita akan kebiasaan kayak oh kita kemarin itu udah kayak gini. Berarti selanjutnya juga kita akan bisa kalau sering berlatih, sering melakukan hal-hal yang kita lakukan, kita akan kebiasaan seperti itu. Terus jadi menambah kepercayaan diri kita mau di depan satu orang, banyak orang maupun umum yang banyak banget kayak gitu. Jadi kita akan kebiasaan karena kebiasaan ini. Terima kasih banyak semua teman-teman atas kesimpulannya. Jadi, maaf sebelumnya saya lupa mengatakan bahwa untuk konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi, setelah konseling selesai, teman-teman tidak boleh membocorkan apa yang sudah kita bicarakan di dalam konseling ini. Setelah itu selesai sudah konseling kita pada hari ini. Mungkin kita bisa berdoa dulu sebelum mengakhiri konseling pada hari ini. Berdoa mulai dalam hati masing-masing. Berdoa selesai, konseling selesai. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.